Baik, selamat pagi. Perkenalkan, saya Selviana Guta, dosen program studi manajemen, konsentrasi manajemen pemasaran, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Pada hari ini, saya akan membuat video pembelajaran yang terkait dengan mata kuliah konsentrasi saya adalah manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran merupakan mata kuliah yang mempelajari tentang bagaimana memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Namun, sebelum memenuhi kebutuhan keinginan konsumen, kita terlebih dahulu harus mempelajari tentang pola perilaku konsumen, strategi pemasaran, dan lingkungan pemasaran. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang memiliki 3 SKS dengan 16 kali pertemuan. Pada pertemuan pertama diawali dengan perkenalan, silabus mata kuliah dan kontrak kuliah. Pada pertemuan ke-8 dilanjutkan dengan ujian tengah semester, dan pada pertemuan terakhir adalah ujian akhir semester. CPMK dalam mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan mampu menjelaskan tentang definisi manajemen pemasaran, dan yang kedua adalah mahasiswa mampu menerapkan teori-teori dan praktik pemasaran dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mulai kuliah, baiknya kita mulai dengan doa. Saudara ini kita mulai dengan doa. Kemudian teman-teman, seperti kita belajar kita pada hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas yang telah buat bersama kami, bersama pelajaran di dosen yang ada Sebelumnya saya absen dulu, Sari dulu, mari dulu. Natalino Kait, Halo. Elvadiana Fatbanu, ada Ibu Dewan. Laporan pemasaran bagi masyarakat. Sebelum kita masuk ke mata kuliah pemasaran bagi masyarakat, saya ingin bertanya pada kalian, apakah pemasaran itu penting dalam kehidupan sehari-hari? Apa manfaat pemasaran bagi kehidupan sehari-hari? Saya minta Foni coba bisa menjawab. Pemasaran merupakan bagi kehidupan kita sehari-hari, gunanya untuk supaya konsumen bisa membeli pasokan atau persediaannya untuk kehidupan sehari-hari di pasar. Oke, baik. Pentingnya menurut Foni adalah supaya konsumen mengetahui tentang cara pola pemasaran di pasar, bagaimana konsumen bisa memahami tentang bagaimana pemasok bisa mensuplai barang kepada mereka, atau bagaimana kendala atau kasus-kasus yang sekarang mungkin juga dihadapi oleh konsumen. Baik, yang pertama, pemasaran punya peran yang penting karena pemasaran menyangkut berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang ekonomi dan sosial. Karena kegiatan pemasaran juga menyangkut masalah mengalirkan produk dari produsen sampai ke tangan konsumen yang kita sebut dengan nama apa? Distribusi. Mengalirkan produk dari produsen ke konsumen namanya adalah distribusi. Distribusi itu ada banyak tahap. Ada tahap dari industri ke tangan konsumen langsung, ada tahap yang melalui beberapa kanal, misalnya dari distributor, dari merchant, dari retail dan lain-lain. Terus beberapa ahli itu melakukan penelitian dan berkesimpulan hampir 50% pengeluaran uang masyarakat di Amerika Serikat adalah biaya pemasaran, termasuk distribusi, penelitian pasar, pelayanan, dan produk dalam masyarakat. Seperti itulah pada setiap kehidupan dalam masyarakat yang dijadikan pemasaran. Ada misalnya contoh kasus pada saat ini, sekarang ini banyak produk yang dia lebih banyak memfokuskan uangnya kepada promosi. Kalian lihat mungkin di Telegram, Instagram, di TikTok dan lain-lain, beberapa produk itu lebih gencar promosinya atau sejenis, tetapi dia lebih gencar atau lebih sering muncul di FYP dibandingkan produk-produk lain yang tertentu. Misalnya dalam produk kecantikan apa yang paling sering
Kalau scientific, oke, dia lebih sering. Berarti artinya push untuk biaya promosinya lebih tinggi dibandingkan oleh DP yang lain, atau lebih baik dibandingkan produk lain yang sejenis. Oke, yang ingin saya tanyakan ke kalian, contoh media promosi yang ada di Indonesia ini mulai dari apa saja? Media sosial, media sosial apa saja? Media sosial itu ada TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, Apa lagi? YouTube. Kalau media massa, berupa majalah, dan bangsa apa saja? Produk, baik, terima kasih. Demikianlah materi saya tentang pentingnya ada pengawasan di masyarakat. Saya berharap kalian ke depan selesai mata kuliah ini bisa memahami, bisa menjelaskan maupun dapat menerapkan dari kehidupan sehari-hari atau bisa kalian aplikasikan setelah kalian bekerja nanti setelah kalian lulus nanti. Apakah ada pertanyaan dari mata kuliah ini? Tidak ya? Tidak ada. Jadi semua paham ya? Sebelum kita menyelesaikan mata kuliah ini, baiknya kita berdoa, doa dipimpin oleh Rini. Maaf, telepon. Ibu dosen dan teman-teman mari lakukan mengajukan sikap untuk berdoa dan izin nama saya memimpin doa ini secara katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Dan sekarang kami setelah selesai melakukan kegiatan belajar mengajar kami. Semoga apa yang diberikan oleh ibu dosen dapat kami pahami dan dapat berguna bagi masa depan kami. Tuhan, ini saja doa dan permohonan kami. Namun kami puji